Oke, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Sebentar lagi kita akan mulai kegiatan ini, kita akan mulai diskusi kita tentang orientasi tubuh dalam kosmologi budaya Manggarai. Jadi topik ini adalah topik di seri kelas teater yang pertama yang diselenggarakan oleh Teater Sajaruteng. Kalau misalnya teman-teman tertarik juga untuk misalnya mengikuti kelas kedua dan kelas ketiga di bulan-bulan berikutnya, nanti link pendaftaran akan kami berikan kembali. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya pikir saya tidak perlu berlama-lama lagi. Saya akan menyerahkan mic ini ke moderator yang akan memandu kita untuk mendengarkan hal-hal menarik dari Romo Ino sore hari ini, juga memandu kita semua dalam diskusi. Baik, saya serahkan mic-nya ke Kakak Fian. Selamat sore Kakak Fian. Uh, Pertama-tama saya mau memaparkan sebentar latar belakang kenapa kami teman-teman teater saja mengambil seri kelas hari ini itu dengan tema orientasi tubuh dalam kosmologi budaya Manggarai. Baik, tentunya setiap budaya punya kosmologinya sendiri. Dan dalam kosmologi ini, khususnya dalam kosmologi budaya Manggarai, kita juga mendapat bahwa tubuh mendapat orientasi spasio-temporal. Dalam arti juga, tubuh dalam kosmologi Manggarai memperoleh orientasi ruang dan waktu. Hanya sayangnya di Manggarai, wacana tentang tubuh ini tidak tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman pegiat seni. Wacana tentang tubuh dalam kosmologi Manggarai lebih menyempit pada soal kostum dan juga mimesis. Maksudnya seperti apa? Maksudnya dalam garapan kita, baik sebagai penari maupun juga sebagai pegiat teater, kita lebih mengungkapkan orientasi tubuh itu menggunakan kostum. Pertanyaannya, seandainya dalam garapan kita ketika kita menari maupun melakonkan suatu naskah atau teater, seandainya kita tidak mengenakan pakaian adat, apakah itu kita tahu bahwa di Manggarai wacana tentang tubuh ini seperti yang sudah saya katakan sebelumnya lebih menyempit pada soal kostum ataupun mimesis. Dalam kostum, katakanlah seandainya dalam garapan kita teman-teman yang menari maupun yang mementaskan teater, kalau mereka tidak mengenakan pakaian adat, apakah kita tahu bahwa itu adalah tarian adat atau tarian tradisi atau teater tradisi? Dan juga kita sering kali melihat garapan-garapan dari teman-teman pegiat seni lebih banyak mimesis, dalam arti bahwa katakanlah dalam menari kita melihat teman-teman menggarapnya, mengambil, meniru hal-hal yang ada di alam. Misalnya gerakan mengepakkan sayap, mencangkul, pariboja, dan sebagainya. Nah, ini yang dimaksud dari soal kostum dan mimesis. Sangat kurang kita lihat dalam garapan-garapan kita, baik itu teater maupun tarian, tubuh itu melekat atau berorientasi pada kosmologi atau cara berpikir dari budaya Manggarai itu sendiri. Atau kata lainnya, tubuh dan semesta itu terasing. Nah, untuk itu ada pertanyaan mendasar sebagai penuntun mungkin ya untuk diskusi kita. Jika kita adalah penari atau aktor teater tradisi, bagaimana kita bisa menunjukkan malam itu menggunakan, bagaimana kita bisa menunjukkan atau mengekspresikan malam menggunakan tubuh? Atau misalnya dalam garapan-garapan kita, baik lakon maupun tari, bagaimana kita bisa menggarap kemanakah gerak tubuh menggambarkan perasaan suka kita, atau kemanakah gerak tubuh kita untuk menggambarkan bahwa kita sedang berduka, kita sedang bersedih. Atau misalnya bagaimana gerak tubuh kita sehingga orang tahu bahwa kita sedang mengatakan hari esok atau masa depan. Atau bagaimana gerak tubuh kita sehingga orang tahu bahwa itu adalah masa lalu. Kebetulan pada hari ini kita kedatangan
narasumber yang sangat expert di bidang ini. Beliau adalah dosen Unika Santo Paulus Ruteng. Kajian keilmuannya itu dalam bidang antropologi dan teologi. Beliau juga adalah peneliti dan budayawan Manggarai. Beliau juga seorang ketua Komisi Budaya dan Pariwisata Keuskupan Ruteng. Untuk itu kami perkenalkan dan kami sapa Romo Inositam. Silakan. Baik, terima kasih Vian. Selamat sore untuk kita semua. Oke, terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak. Baik, ya. Ya, saya yang pertama-tama sekali tentu saja, ya judul materi saya itu memang ambil judul yang ya telah ada di flyer itu, ya. Ya, orientasi tubuh dalam kosmologi budaya Manggarai. Ini memang ya waktu kami pernah diskusi dengan Pak Marcel, saya merasa bahwa judul ini memang tinggi sekali, tapi tidak apa-apa, gantungkan cita-cita kita setinggi langit. Mungkin kita memang belum sampai ke sana, ya, tetapi paling kurang kita punya visi, ya, punya keinginan untuk ke sana, ya. Lalu ini outline saya, pendahuluan, problem dan problematik. Tadi Asevian sudah menyampaikan dengan bagus ya apa yang menjadi problem kita. Kemudian kosmologi orang Manggarai, relasi tubuh dengan kosmos, ya tubuh dan kesenian, ya yang berorientasi kosmologis, ya. Ya penutup tidak ada ya. Nanti kita sendiri yang berefleksi. Ya, baik. Ya, tentu saja memang satu poin yang saya tidak tulis di sini atau tentang budaya. Ya, baik. Tentu saja ya saya sudah katakan selamat sore tadi, selamat tahun baru. Ya, semoga sukses untuk kita semua. Tentu saya harus ya pada tempat pertama berterima kasih kepada Teater Saja Ruteng, ya Pak Marcel dan semua krunya, semua panitia, tim kecil yang kerja pada sore hari ini. Ya, yang telah mengundang saya untuk menjadi pembicara pada kesempatan ini. Lalu saya minta maaf ya karena ya saya diperkenalkan tadi expert dan lain-lain. Sebenarnya ya saya lebih banyak untuk di luar teologi budaya, saya lebih banyak belajar sendiri sebenarnya ya. Ya, karena ya minta maaf mungkin apa yang saya sajikan jauh dari harapan. Ya, karena memang saya tidak berlatar belakang seniman ya, bukan seorang yang belajar secara khusus seni. Saya lebih banyak belajar dari teman-teman ya, diskusi di Kota Ruteng ini sejak tahun 2014 menurut saya sangat luar biasa sekali di bidang seni ya. Ya, diskusi tentang topik ini sebenarnya menjadi kuat ketika kami menggarap Teater Radang Lingko bersama Pak Marcel dan beberapa teman di lapangan Unika Santo Paulus Ruteng dan lapangan Motang Rua ya. Itu bulan Mei 2018 ya. Lalu kemudian kita lihat bahwa trilogi alam, manusia dan Tuhan itu adalah tema paling tua dalam sejarah ilmu apa saja dan semua karya seni selalu dikaitkan dengan ini ya. Lalu kita lihat bahwa jembatan jalan instrumen manusia untuk menggarap ketiganya itu adalah kebudayaan dalam arti luas dengan unsurnya yang paling banyak dan tentu saja salah satunya yang paling kuat itu adalah kesenian. Ya, kita mulai dengan problem dan problematik kita. Ya, problem itu berarti apa masalah kita, lalu bagaimana kita merumuskan masalah itu menjadi problematik. Sebenarnya kita ini sedang ya pertanyaan umum untuk kita ialah kita sedang mencari sebuah produk kesenian bermerek Manggarai. Lalu itu seperti apa? Ya. Nah, kita mempunyai banyak tarian atau teater ya, ada yang disebut kreasi baru dan semua ini menurut saya sudah sangat maksimal sampai hari ini. Tentu ada banyak kritik tetapi orang yang memang tidak pernah berkecimpung dalam dunia ini lebih banyak mengkritik daripada ya berkreasi. Ya, karena berkreasi seni di Manggarai ini ya butuh tenaga, uang dan ya minim apresiasi. Ya kecuali tepuk tangan pada saat itu saja. Sedangkan dana dan lain-lain itu sangat minim menurut saya. Ya. Nah,
kita lihat bahwa tadi Sevian sudah sampaikan dengan bagus, narasinya sering terputus dengan tradisi budaya Manggarai. Ya, gerakan dan formasinya mungkin tetap sama, tetapi yang kita inginkan supaya narasi dan penjiwaan gerakan itu ya mungkin belum atau kurang diakarkan pada tradisi Manggarai. Ya, dengan itu maka semua kreasi baru itu dianggap modern dan bukan Manggarai, padahal bisa diinterpretasi secara Manggarai. Ya, misalnya artinya menginterpretasi budaya Manggarai itu juga dengan melihat bentuk, melihat itu sebuah kreativitas yang bersifat dinamis ya. Baru-baru ini kami di Labuan Bajo misalnya, mereka mengatakan itu karena bentuk teater yang di pelabuhan itu mereka katakan amphitheater. Nah, sebenarnya ini bisa diinterpretasi secara Manggarai juga, yaitu amphitheater itu kan berarti setengah lingkaran. Dan dalam budaya Manggarai, ya itu ada yang namanya lingko saungcue, yaitu lingko yang hanya setengah lingkaran. Itu contohnya. Jadi kita tidak perlu harus selalu supaya semua keluar dari Manggarai, tapi apa yang di luar itu kita interpretasikan dengan menginterpretasikan cara Manggarai. Kemudian penjiwaan belum bernafas Manggarai. Para pemain atau penari ya mungkin belum menghubungkan, tadi Kak Sevian sudah katakan itu dengan baik, belum menghubungkan ya gerakannya dengan makna kosmologis Manggarai. Ya, sekarang menurut saya hal ini juga bukan hal yang jangan kita katakan seolah-olah itu tidak ada. Ya, jadi ini hanya soal kesadaran saja. Gerakan ke atas ke bawah, ke depan ke belakang, dengan tangan telapak tangan ke bawah ke atas, itu ada semua pada setiap budaya. Tapi bagaimana orang Manggarai memberi ya insight, memberi makna kepada ya gerakan itu. Lalu kemudian di tengah globalisasi sekarang ini tentu kita tahu ada interkulturalitas, ada dialog budaya multikultural ya. Dan kita butuh benang merah pengikat yang menjadi kekuatan dalam lokalisasi kita mengembangkan budaya Manggarai. Ya, kita tahu bahwa kita tidak dapat hidup sendirian. Ya, bagaimana bersatu dengan yang lain tanpa harus melepaskan identitas kita. Ya, tadi saya yang dari panitia ini menurut saya kita sudah pernah diskusi tempo hari. Tadi Asevian sudah katakan itu. Jadi kita ingin melihat bagaimana relasi tubuh dan kosmos dalam perspektif budaya Manggarai, bagaimana mengorientasikan tubuh yang bersifat fisik estetis ya dalam kosmologi budaya Manggarai. Ya. Nah, kita lihat ya manusia Manggarai itu homo kosmologicus ya dalam arti budaya Manggarai yang tradisional ya, dekat dan satu dengan alam, menganggap alam sebagai sebuah keharmonisan sakral, kudus dan suci ya. Tuhan juga menjadi Deus kosmologicus, Tuhan kosmologis ya. Karena itu alam itu layak ditiru dan bukan hanya ditiru tetapi juga dihidupi. Tapi bagaimana gerakan tubuh dalam teater atau tarian ya dimaknai secara kosmologis menurut kebudayaan Manggarai ya. Tentu saya tidak membahas semua ini ya. Nah, kita lihat bahwa sebenarnya masalah kita ini mungkin hanya 3 saja ya. Diferensiasi horizontal berkaitan dengan ya spasial teritorial, perbedaan kita dengan budaya-budaya atau dengan suku-suku lain, di mana tempat kita, budaya kita ya budaya Manggarai. Kemudian diferensiasi vertikal berkaitan dengan temporal historis ya, perbedaan antara generasi ya. Nah, bagaimana merevitalisasi kesenian Manggarai secara faktual dan kontekstual. Dan tentu saja persoalan teknis yaitu kebuntuan kreasi dan inovasi. Ya, bagaimana kita menjadi baru dalam cara, bagaimana mengemas budaya Manggarai yang unik dan otentik secara berkelanjutan. Ini menurut saya sangat penting. Ya, ya. Dan kita ingin mencari relasi antara manusia dan alam, khususnya dalam bidang kesenian, ya, menurut budaya Manggarai untuk coba ya menjawabi tiga masalah ini ya. Dan kita lihat kerangka jawaban mungkin ini memang
ya, hal-hal yang bersifat konseptual, tapi menurut saya penting. Kesadaran akan problem dan problematik tadi itu memberikan bobot yang menggigit, unik, otentik terhadap teater atau tarian orang Manggarai. Artinya kalau kita dapat menjawab. Yang kedua, kesadaran kosmologis itu selalu bersifat universal, ya, karena kosmos adalah rumah bersama semua ciptaan termasuk manusia, ya. Dari berakar pada alam dengan membaca dan menafsirnya adalah gerakan kolektif umat manusia untuk bersatu, ya. Jadi kita lihat bahwa ya kaki kita ya dan jejaknya itu berada pada titik pijak berbeda, tetapi bumi pijakan satu dan sama, dan langit yang memayungnya satu juga. Artinya kita membangun keunikan, otentisitas budaya Manggarai sambil bersatu dengan yang lain. Jadi di sini kosmos adalah teks dan konteks kolektif yang meminta benang perbedaan kita ya dengan semua orang lain di seluruh dunia ini. Nah, jika ini berhasil, ini memudahkan pelaku seni Manggarai untuk memoles atau membaptis tarian atau teater dari daerah lain atau modern menjadi berwarna dan berspirit Manggarai. Memudahkan mereka untuk memasukkan budaya Manggarai ya ke dalam ya percaturan ya atau perjumpaan dengan budaya-budaya lain, entah budaya modern maupun budaya ya dari daerah lain. Kemudian kita lihat di sini bahwa bagaimana di sini kita bisa memanggaraikan kesenian dengan membuka pintu belakang kita, budaya kita, tanpa harus menutup pintu depan dan jendela samping kita. Memodern sambil membuka pintu depan dan jendela samping tanpa menutup pintu belakang kita. Ya. Jadi bagaimana menjadi sekaligus orang Manggarai ya bersaudara dengan sesama kita ya dengan suku-suku lain di dunia ini, di Flores ini ya sambil juga membuka terhadap dinamika ya sejarah kesenian, seni yang faktual dan kontekstual pada saat ini. Nah, kita lihat kosmologi orang Manggarai. Jadi baik ya, hanya sepintas kilas saja. Kata kosmos sebenarnya itu berarti teratur, keteraturan atau peraturan. Karena itu kata kosmos ini kalau dalam bahasa Latin ya, bahasa Yunani dia, tetapi dalam bahasa Latin diterjemahkan dengan kata ordo. Ya. Lalu kemudian dia juga bisa berarti indah, keindahan, cantik, kecantikan. Karena itu kita kenal kata kosmetika. Ya. Kemudian yang ketiga kata kosmos ini berarti harmoni ya. Berarti ya, enak dipandang ya, semua ada pada tempatnya sesuai dengan fungsinya. Ya. Ya. Lalu kita lihat makrokosmos dan mikrokosmos. Saya sangka yang ini tidak perlu kita ini, lalu ada bumi, ya. Kita lihat bahwa manusia itu berada dalam ruang, manusia tidak pernah berada dalam ruang kosong. Ungkapan manusia berada dalam ruang berarti manusia pasif dan menerima ruang seperti apa adanya. Ya, manusia mengalami dan menerima ruang sebagai sesuatu yang terberi, yang tidak dapat dikehendakinya. Macam kita, ya kita sudah ada di Manggarai dan Indonesia. Kita menerima ruang hidup kita apa adanya. Ya. Ya. Sedangkan ungkapan manusia mengada, ya dalam mengadakan ruang berarti manusia menerima ruang sebagai sebuah tugas, jawab dan karya. Dan dalam hal ini dia aktif dan bisa mengubah alam sesuai dengan situasi dan keinginannya. Ya, inilah yang disebut dengan tata ruang. Ya, tata ruang mulai dari lanskap yang paling besar sampai yang paling kecil. Ya, mulai dari tata kota sampai kepada tata rumah kita, tata meja, waktu kita makan semuanya ada tatanya. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa manusia itu bagian dari kosmos, ya, bagian dari dan alam juga bagian dari manusia, ya. Kita lihat ini tentu saja ini kita tidak dapat ini ya, tidak dapat kita tolak ini. Manusia membutuhkan sesuatu yang berasal dari alam. Manusia bergantung pada alam
Ya, manusia memiliki alam dan ada perasaan afektif. Ya, jadi menyebut Manggarai itu ya untuk kita ya bukan saja ruang kosong ya, tetapi itu hidup kita. Ya, karena itu manusia dibentuk ya oleh alam dan mengubah serta membentuk alam. Ya, sifat, karakter dan cara berpikir, singkatnya budaya kita ya dan hidup kita dibentuk oleh alam. Ya, ya di sini saya pernah sedikit berapa kali joke ya. Ya, mengapa orang ya lagu-lagu orang Manggarai pada umumnya ya lagu-lagu duka semua pada umumnya ya. Nah, ini memang karena situasi alam kita yang ya bergunung-gunung, berbukit-bukit mungkin ya. Atau misalnya mengapa orang Flores pada umumnya bersuara ya lantang ya. Ya, karena memang ya kita alam kita ya, saya di rumah dulu kebun kami cukup luas dan itu saja dalam ya untuk kebun yang 5 atau 6 hektar saja itu sudah ada beberapa bukitnya. Dan kita harus teriak untuk memanggil ya saudara kita atau bapak, mama kita jika ada tamu atau mau makan siang. Ya, beda kalau di Jawa yang sempit satu sama lain rata ya memang ya harus halus ya. Tentu saja ya ini salah satu apa saja ya. Baik. Ya, baik. Ini tempo hari saya pernah sudah puluhan kali mengatakan ini ya. Bukan hal baru. Ya, jadi kosmos, alam itu untuk orang Manggarai itu sebenarnya ya secara mitologis ya. Itu dulu katanya hidup Mori Kraeng dengan anaknya yang tunggal bernama Nabi Alang. Ya, Nabit ini artinya rahmat, itu berkat. Alang mungkin dari berarti alam, ya. Jadi ini rahmat alam. Ya, mereka berada berduaan saja, ya. Dan kemudian ya sang Nabi Alang ini satu hari meminta ayahnya memberikan gambaran tentang ya alam semesta kepada ayahnya yang nanti berasal dari tubuhnya, asalkan tubuhnya ya dicincang, dibunuh. Toh dia tidak mati, hanya berubah rupa. Ya. Dan ya akhirnya memang si Nabi Alang ini dibunuh, ya dikurbankan, dan kita lihat bahwa dari matanya itu ya muncullah matahari dan bintang-bintang, ya dari ya tulang-tulangnya muncullah batu-batuan dan logam. Kemudian dari dagingnya muncullah tanah, dari darahnya muncullah sungai, ya air hujan dan laut. Lalu kemudian ya dari rambutnya, kepalanya itu muncullah hutan dan semak. Lalu dari paru-parunya muncullah berbagai jenis hewan. Lalu kemudian dari jantungnya muncullah dua manusia pertama, yaitu ya si Kambulawang ya dan Belarunus. Ya, Kambulawang itu berarti dia yang dirindukan, ya, kembung lain sebenarnya. Sedangkan Belarunus itu berarti ibu kehidupan. Ya, nah, ini jadi kita lihat bahwa di sini kosmos itu adalah sebuah tubuh, ya, perluasan tubuh sakral dari si Nabi Alang tadi, sehingga menjadi sebuah rumah sarang laba-laba raksasa di mana semua ciptaan ya terhubung dan tergantung satu sama lain. Jadi ini pikiran orang Manggarai, dan itu juga ada dalam buku dari seorang antropolog Inggris ya yang dikutip oleh Pater John Pryor. Jadi orang Manggarai, orang NTT pada umumnya melihat alam ini sebagai sarang laba-laba raksasa ya yang satu ciptaan dengan yang lain, sejauh dia ada itu ya terjalin, ya diikat oleh satu benang ya kehidupan dengan ya entitas atau ciptaan yang lain, ya, sehingga satu dengan yang lain itu ya menjadi satu kesatuan yang harmonis, sehingga kalau misalnya kita berbuat dosa, maka sarang laba-laba raksasa itu ya kabel komunikasi alam yang
terhubung dengan diri kita akan terputus, dan kalau dia terputus maka ya sarang laba-laba raksasa itu akan terguncang. Dan dalam keguncangan itu ya manusia menderita. Maka terjadilah ya nemba, ya, lalu terjadilah bencana alam dan seterusnya. Itu kepercayaan orang Manggarai, ya. Karena itu ya perlu dicari siapa yang menyebabkan ya rumah sarang laba-laba raksasa itu ya terguncang. Ya. Nah, kita lihat di sini ya manusia itu bersatu dengan alam, dan ya Tuhan juga ya bersatu dengan alam, ya bersatu dengan kosmos. Kita lihat di Manggarai ya, ya kata Deus Cosmologicus itu istilah dari Pater Leokleden ya. Kita menyebut Tuhan misalnya par awok kolosale ulung le bain laut tanan ba abang eta. Ya. Jadi alam itu kita lihat sebagai tubuh dari Tuhan sendiri yang hadir di tengah kita, ya, ada bersama dengan kita sangat dekat, ya. Lalu kemudian kita lihat bahwa ya manusia juga itu bersatu dengan alam, dan ya dia hanya bisa menjadi baik, benar dan indah jika dia ya menuruti hukum ya yang sudah ditentukan ya berdasarkan ya hukum alam. Jadi hukum alam di sini ya boleh dilihat sebagai ya hukum yang menjamin ya kenyamanan dan keamanan kita ya. Nah, kita lihat relasi tubuh manusia dengan kosmos ya. Makrokosmos diterjemahkan dalam mikrokosmos tubuh manusia ya, karena memang alam kosmos itu tubuh. Dan kita lihat bahwa tubuh kosmos itu adalah tubuh yang sempurna. Karena itu ya wajib ditiru, dan bukan hanya ditiru dalam arti dihidupi oleh manusia supaya dia bersatu dengannya. Kalau dia bersatu maka dia bahagia hidupnya. Ya. Karena itu tubuh manusia itu harus selalu bersatu, bergantung dan berada dalam jalan menuju persatuan sempurna dengan tubuh kosmos. Ya. Nah ini misalnya saya memberi contoh bagaimana misalnya ya tubuh manusia itu dia bersifat multidimensional. Ya, ada dia bersifat universal, ya, historis, bersifat ekologis, kosmologis, ya, etis juga bagaimana kita menggunakan estetis sekaligus spiritual. Kita lihat di sini ya, tubuh manusia itu ya terdiri dari sai, ya, ulu, kepala, ada ledarnya, bahu, ada berambang, itu ya berambang di dada, ada leas, ya, atau beki, tuka, lalu kemudian ya yang terakhir itu ada kaki. Dan kita lihat, kita lihat bahwa kalau kita hubungkan ya struktur dari tubuh manusia ini dengan lingko, ya, dengan lingko ini ada 5 bagian juga dia. Ada lodok, ada lander lekong, ada langang lekong, ada leas, ada cicing, ya. Nah ini begitu juga dengan rumah gendang. Ya, bagian horizontal dan baru gendang ini ada 5 bagian ya. Jadi coba langsung saya di mana ini tadi. Ya, minta maaf. Ah, ini misalnya ya. Ini ya lingko tadi ya. Ini kita lihat di sini ada lodok yang sama dengan kepala. Di sini ada lander lekong yang pundak. Di sini ada langang lekong, berambang itu kita punya ya dada ya. Kemudian di sini ada beki tubuhnya, dan yang terakhir itu cicing, itu adalah kaki ya. Nah, sama juga dengan baru gendang ya. Baru gendang juga ada 5 bagian di sini. 5 bagian secara horizontal, ini 5 bagian juga secara vertikal ya. Jadi ya itu kira-kira kita lihat ya bagaimana manusia itu ya, tubuh manusia dalam budaya Manggarai, bagian-bagiannya ya itu menjadi tubuh kosmologis ya, menjadi tubuh sosial ya, ada di sini ya, tubuh kosmologis ya dia ada di sini. Lalu kemudian dia dikaitkan dengan seluruh konstruksi
ya kehidupan sosial kita dan bangunan sosial kita, ya misalnya kampung baru dan kebun orang Manggarai itu dikaitkan dengan tubuh manusia. Tentu saja perintahnya ialah sama seperti kita merawat tubuh kita, ya demikian juga kita merawat kebun kita. Sama seperti kita merawat kebun, merawat kampung, ya merawat rumah, demikian juga kita merawat tubuh kita, ya. Dan dengan demikian ya kita dapat bersatu dengan alam. Nah, ini ya makrokosmos dalam mikrokosmos, ya tata ruang kita dalam hidup seharian, ya ada rumah, ada kampung, ada altar persembahan compang, itu bagian dalamnya, ada kebun, ada sumber air tempat menimba, ya. Ya, misalnya bagaimana kita nanti misalnya kalau pentas teater misalnya ya membangun panggung ya berlatarkan rumah adat atau kampung ya macam itu. Lalu ini bagian luar ya, ada pemakaman, ada hutan, gunung, ada sungai, ada padang, ada pantai ya. Ini alam hidup kita sehari-hari ya. Dan kalau kita menari misalnya berteater ya kita menceritakan semuanya ini. Narasi kita adalah narasi kehidupan kita karena ini menjadi way of life dari kehidupan kita ya, menjadi narasi hidup ya untuk kita karena setiap tempat ini ada ya ada ritusnya dan pasti ada ordonya, ada aturan ya. Oke. Ya, ini saya sangka tidak perlu ya. Ini tadi sudah ya. Ya. Oke. Ya. Tentu saja budaya ini adalah bagian dari konseptualisasi kosmos ya. Kita semua tahu ini ada 7 unsur budaya. Nah, ini yang terbaru ya dari Undang-Undang Nomor 5 ya tahun 2017 ya, permainan manuskrip, tradisi lisan ada 11, ada 12 sebenarnya ya, ada benda-benda pusaka juga. Ya, ini apanya ya. Oke, ya. Tadi kalau kita lihat ini ya ada 3 wujud budaya, saya sangka kita sudah tahu semua. Ya, ada wujud yang kelihatan, apa yang menjadi roh, ada nilai, ada konsep, kemudian aktivitas sosial, ya, sistem dan struktur, ada organisasi seperti kita ini, ada wujud yang kelihatan, ya, ya. Dan kita tahu bahwa kalau kita berkesenian sebenarnya ya kita sebenarnya sedang ya membahasakan ya ide-ide kita, ya membahasakan interpretasi sosial kita, tetapi lewat seni, ya, ya. Nah ini kita lihat tadi berkaitan dengan pertanyaan tadi di atas ya, ketika kita berbicara tentang kosmologi, orientasi kosmologis, ya kita lihat bahwa perkembangan budaya kita, ya seperti ini budaya Manggarai, lebih kita ya ada budaya masyarakat nomaden, pemburu, petani, pengrajin, dan sekarang kita memasuki masyarakat modern, ya postmodern, ya ada industri 4.0, society 5.0, ya. Dan pertanyaannya ya kita ini berada di mana kita ini, ya. Nah, kalau kita berbicara tentang kosmologi tadi berarti bagaimana ya alam itu menjadi pusat ya, tetapi juga terutama untuk konsep sekarang itu, kalau dulu ya alam itu menjadi pusat kosmosentris, ya alam itu menjadi manusia menjadi bagian dari alam, ya. Dengan kata lain bahwa alam itu lebih tinggi, ya. Jadi ada sikap overestimate, alam itu seolah-olah lebih tinggi. Karena itu dulu kalau kita sakit bahkan sampai sekarang orang selalu mengaitkannya mungkin dengan ya kerusakan alam yang kita buat, ya. Lalu kita lihat bahwa sekarang ini kita lihat alam itu tidak ya dia tidak menjadi objek, tidak juga menjadi subjek, tetapi dia menjadi saudara dari kita, ya. Dia menjadi subjek dalam arti subjek yang sederajat dengan kita, ya. Ya. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan untuk kita sekarang ini, tentu saja ini tidak terlalu penting, tapi baik juga kita ini, ya. Nah, ini perubahan-perubahan kita supaya kita lihat ya kemana sebenarnya masyarakat
Manggarai ini, termasuk keseniannya nanti akan kemana, ya. Nah, ini 5 hal penting bagi kita, ya, kunci hermeneutik untuk budaya tradisional orang Manggarai. Yang pertama sekali, orang Manggarai ini berpikir ya ritualistis. Segala sesuatu segala sesuatu ada ritusnya. Saya coba tunjukkan ya ritus-ritus yang kami sudah kumpulkan ya. Dalam PPKD orang Manggarai, baru-baru Kabupaten Manggarai, kami sudah mengumpulkan ritus-ritus orang Manggarai. Ada tiga kelompok besar ya. Ini cara kami membagi ritus-ritus orang Manggarai. Yang pertama sekali, ritus-ritus yang berkaitan dengan lingkaran hidup orang Manggarai. Jadi mulai dari ya orang Manggarai itu DI ada dalam perut ibunya ya sampai Loas, Poroputes, Cebong, ini semua ke bawah ya. Ratung Kubung, Tetiwai Inu, Potok Lee, bahkan ada yang mungkin sudah kita tidak tahu. Ya, Nggolang Isberu, Ciar Cumpe, ya, Hanggalang Cama, Ropongis. Ya, untuk Anda mungkin ada yang agak asing di sini. Baru Laki Peang. Nah, ini Gerep Ruha, Pentang Pitak, Ting Timu, Robatoko, ya, sampai kepada ya yang terakhir ini mungkin yang paling dengan kita, ya. Yang paling dekat dengan kita biasanya yang terakhir ini, karena ritus kematian ini ya itu yang selalu kita buat. Nah, ini. Nah, pertanyaan kita bagaimana kita nanti misalnya mengisahkan mungkin bagaimana ritus-ritus ini dibawa ke seni. Ya. Misalnya ini tadi misalnya mulai dari bagaimana mereka diteaterkan. Ya. Apa bisa tidak? Tempo hari Pak Marcel ya Ungkang sudah membuat satu ya teater berinspirasikan Penti. Ya. Pangga, Tambung Batu, Bawatu ini semua ya sampai di sini berakhirlah ya ritus dalam lingkaran hidup orang Manggarai dalam 1 tahun. Jadi banyak sekali. Kalau kita mau menari, mau buat teater, ya cukup ambil salah satu dari ya ritus-ritus ini, ya ditransformasikan, ya. Ya ini saya sangka luas kan, ya. Nah ini berkaitan dengan tadi itu lingkaran hidup manusia ya. Mulai dari dia berada dalam rahim ibunya sampai dia ya masuk ke sampai akhir sampai kelas ya. Nah ini lingkaran hidup orang Manggarai mulai dari Potok Lingko di sini, Lodok Uma, Lia Sose, ada yang Anda sudah tidak tahu. Paling yang Anda ingat mungkin yang terakhir ini yaitu ya Penti saja yang kita semua tahu. Tapi ini banyak sekali sebenarnya. Ya, Penti ini yang paling kita ini. Ya. Lalu ya ini semua lalu kemudian mulai dari sini kita lihat ritus-ritus yang bersifat non reguler ya buat Vai yang paling banyak ya upacara-upacara Kaba nah, banyak sekali ini ya derek compang apa semua ya pertanyaan saya hanya satu bagaimana ada Hambor lagi ya bagaimana ritus-ritus ini bagaimana kalau tarian-tarian kita ini tentu tidak ambil semuanya berinspirasikan ritus-ritus ini. Tentu saja memang kita harus membuat penelitian tentang itu. Baru-baru ini bagus sekali itu di bagian kearsipan membuat ya narasi tentang ritus KR Ulubai. Dan ini memang ya bagus kalau ya kita kita buat ya ritus KR Ulubai itu ya kalau Oke, minta maaf ya. Misalnya itu ditarikan ya. Ini jadi ini cara berpikir melihat banyaknya ritus tadi. Ini memang cara berpikir orang Manggarai ya. Bahwa ya segala sesuatu ada ritusnya, bersifat ritualis. Cara berpikir yang kedua dari orang Manggarai adalah bersifat kolektif, holistik dan relasional.
Nah, ini tadi berkaitan ritus itu ya. Mereka selalu ya berada bersama-sama. Hampir tidak pernah orang Manggarai ya melakukan sesuatu sendirian ya. Ya. Bahkan lalu kemudian yang kedua bersifat dualistis ya. Selalu ada itu tanan ba awang eta ya. Parn abo kulop musale. Dia selalu bersifat harmonis, ada keseimbangan ya. Dan tentu saja hal seperti ini juga yang kita perhatikan dalam ya tarian atau dalam teater. Kemudian dia bersifat simbolis figuratif ya. Nah, ini misalnya ya tadi kita sudah lihat ya simbol air ya, simbol angin ya, ada juga di sini angka 5, simbol caci, lodok dan salang. Caci misalnya itu ya, giling itu ya simbol dari bumi, agang simbol dari langit, dan kalus itu adalah simbol dari ya cemeti. Sehingga perintah dalam caci itu ringkas saja, peganglah langit dan bumi supaya Anda dijauhkan dari ya segala kejahatan yang disimbolkan dengan kalus ya. Ya, lalu kemudian tentu orang Manggarai berbudaya lisan ya. Ya. Oke, masalah yang kita tidak hadapi, yang kita hadap saya sangka tidak perlu. Ya, ini tubuh dan kesenian yang berorientasi pada ya berorientasi kosmologis ya. Ya, coba kita lihat dulu. Saya ambil di sini tarian ya. Materi ini pernah saya bawakan tempo hari itu pada saat dengan Kominfo kalau saya tidak salah ya. Jadi kita lihat di sini tarian jelas bahasa tubuh yang membuat alam bergerak bersama dengan para pelakunya ya. Dan sebagai bahasa tubuh ia memperkaya bahasa mulut dan sejenak mengistirahatkan mulut ya. Ini dalam bahasa Manggarai itu sering disebut dengan sae, congka, dan ronggeng ya. Jadi secara individual tarian adalah sebuah upaya ya dan ekspresi roh dan jiwa, pikiran, perasaan dan keinginan lewat tubuh dengan gerakan, gestikulasi dan dandanan pakaian dan perhiasan tertentu yang mengungkapkan rasa syukur, pujian, permohonan, penyesalan, belas kasih, cinta ya. Lalu kemudian kita lihat secara sosial ya, tarian itu ungkapan persatuan kesatuan, rasa hormat, hospitalitas, juga menunjukkan kemolekan dan cinta dalam berbagai tingkat kepada sesama dan lawan jenis ya. Ya. Secara historis itu adalah warisan leluhur ya, dan bagian dari upaya pelestarian harus berjalan terus ya. Secara kosmologis tarian adalah sebuah upaya ya mengimitasi alam, tapi mengimitasi di sini dalam arti menghidupi alam, karena untuk orang Manggarai ya alam itu ya sempurna ya dalam diri ya, sebagai dia menjadi sumber kehidupan, sumber keharmonisan dan perdamaian. Lalu secara spiritual tentu tarian ya sebuah doa dengan tubuh untuk bersatu dengan pencipta lewat sembah, syukur, permohonan, penyesalan ya, dan tentu saja lewat penyerahan diri ya. Itu lalu kemudian ya pola mimetis dan inspiratif ya. Jadi kalau saya memakai kata mimetis ini ya bukan saja ya dalam arti meniru ya, karena dalam bahasa aslinya mimetis ini sebenarnya menghidupi ya. Jadi membuat sesuatu yang ditiru itu berada dalam diri kita ya. Jadi sama dengan internalisasi atau personalisasi ya. Kita lihat ya dalam budaya Manggarai ini tentu ada kosmologi ya, ada bentangan alam, ada flora, ada fauna, ada ruang hidup sehari-hari, ada vintuk atau gori calesoleso. Jadi ruang hidup sehari-hari ini tadi seperti yang saya sudah katakan. Lalu kemudian ya kerja sehari-hari, misalnya menenun dan lain-lain ya. Lalu kemudian berdasarkan situasi hati ya, lagi gembira, lagi sedih. Ya, ada yang lain juga ya karena mimpi ya. Ada juga yang begitu ya. Baik. Nah,
Nah, ini misalnya arah berdasar kosmos ini, arah mata angin ya. Parn avo kol sale unule wainlau ya. Jadi ini berkaitan dengan arah gerakan ke depan atau ke belakang, ke timur, ke barat, ya, ke utara, ya, atau ke selatan, ya. Jadi ya pola-pola seperti itu gerakan, terutama ini kalau kita lihat ya arah mata angin itu ya sangat jelas pada Ndundung Dake, kemudian pada saat Pemaka, ya itu sangat jelas polanya, ya dia pasti harus selalu ya biasanya ke pusat, ya lalu kemudian ya ke arah matahari, lalu kemudian dia akan mundur ya ke arah hulu sungai, lalu kemudian ya jelas kembali ke tengah, ya kemudian tanan wa awang neta, ya gerakan badan atau tangan ke bawah ke atas, ya. Nah, ke bawah ini biasanya terutama telapak tangan itu ya. Kalau kita lihat itu sangat jelas ini pada saat saya kaba, ya. Pada saat saya kaba itu ya, itu tangan ya gerakannya selalu ke bawah ke atas, lalu kemudian havet, ya. Lalu kemudian die aguleso, ya. Tadi sudah disebut oleh Asefian, gerakan tangan ke belakang atau ke depan, ya. Lalu selalu ya kita lihat itu tangan kiri untuk orang Manggarai itu selalu diidentifikasi sebagai bie, ya, dan tangan kanan sebagai leso, ya. Walaupun ini memang tentu saja tafsiran yang bersifat parsial juga ya, karena kadang-kadang mereka bergerak bersama, ya. Tapi misalnya ya memang tentu saja tadi Asefian katakan bagaimana misalnya gerakan itu tanpa ya tanpa warna, tanpa pakaian pun ya mungkin kita bisa tahu. Tapi kita akan lihat sebentar karena ya keselarasan antara penampilan ya penari dan pemain teater dengan penonton itu karena mereka mempunyai pengetahuan yang sama. Jadi apresiasi itu ya itu karena ada konvensi bersama. Karena itu memang selalu mengandaikan pengetahuan juga, ya. Kemudian 5 unsur kosmos, ya. Ya. Tanah itu biasanya gerakan yang letet, ya. Artinya dia ya misalnya dalam caci itu orang yang tidak dia langsung ya berdiri tegak dan ya dengan kaki yang macam terpancang begitu di tanah, ya itu sangat jelas untuk pemain caci ini, ya karena memang untuk mereka ini antara pemain caci dengan naga tanah itu memang harus bersatu, ya. Kemudian air, ya ini gerakan yang ya menurut ini melambai, ya mengalir, ya. Nah saya melihat memang tentu saja ini searah juga dengan nanti dengan udara ini, tapi saya melihat memang terutama gerakan ini kalau kita lihat itu semua waktu apa ya, waktu totoloke itu ya, totoloke sekarang memang saya melihat tidak terlalu nampak untuk 5 gerak alam ini ya. Saya dulu pernah melihat di satu kampung di Pocoleo ya. Ini memang cukup jelas karena memang mereka itu melingkar itu menunjukkan tanah. Lalu kemudian mereka membentuk garis lurus yang selaras dengan mata air, itu memang menunjukkan air. Lalu ya pada saat udara mereka memang bebas ya. Lalu kalau api itu ya memang mereka membentuk barisan yang macam panah gitu ya. Sedangkan langit itu pada umumnya gerakan mereka bulat juga sama dengan bumi, tapi tangannya itu lebih banyak ke atas. Ya, ini kira-kira kosmos yang dapat saya bisa jelaskan. Lalu kemudian ya formasi gerakan bersama ya, ya ini misalnya untuk tanah ini ya menginjak, menurun, menanam, menyiangi, membersihkan tanah.
ini gerakan tanah ya, tanah dalam gerakan ini ya. Ya, bagaimana kita pada umumnya misalnya orang Manggarai sanda itu ya. Sanda atau danding itu memang gerakan menginjak ya, lalu kadang-kadang tubuhnya menurun. Nah, ini sebenarnya ya perintah ya bahwa supaya Anda itu ya sukses, ya Anda harus dekat dengan tanah ini ya. Sehingga dalam ungkapannya itu dempul buku telatoni ya. Dua telegula be lemani ya. Kemudian vai mengalir, memindahkan, meliupkan badan, itu saya sangka ada semua dalam imajinasi kita. Angin meliup, ya, ya beda antara vai dan angin ini. Kalau vai ini, ya tangan ke bawah dengan selendang dan biasanya selalu bergerak ke satu arah. Kalau angin ini pada umumnya hevet, ya, dia tangannya agak melintang ke atas, ya. Lalu kemudian api ini gerakan menyerang, ya, mengubah gerakan dengan cepat, hentakan yang cepat. Ini pada umumnya pada saat pemahka dan terutama kalau ada taekaba itu gerakan dari orang-orang yang ya yang memperagakan orang yang mempertahankan kampung ya dari serangan roh, ya. Lalu kemudian gerakan api ini juga itu terjadi pada saat pergi rampas ya, pergi perang. Tapi sekarang jelas tidak ada. Yang masih tersisa sekarang ini gerakan api ini waktu dende ya, pergi caci. Tapi juga tidak secara lengkap kalau saya lihat satu kali saya mengikuti orang yang mau pergi landang caci, tapi saya lihat gerakannya tidak terlalu signifikan yang menunjukkan bahwa mereka sekarang keluar untuk berperang ya, bertanding ya. Ya. Oke, kemudian awang itu tangan dengan telapak tangan ke bawah tetapi merentang keluar begini. Oke. Ya, saya sangka yang fauna ini saya sangka kita punya apa ya? Kita sudah punya imajinasi semua. Ya, burung ya, jenis bagian tubuhnya kaki, kepala, sayap, mata, badan ya. Kemudian terutama memang untuk orang Manggarai ini kaki nih ya, karena ada ungkapan memang ya konggong vain hevet lebih ya. Jadi bagaimana membuat sayap itu ya meliuk dengan bagus, meliuk kadang-kadang dengan cepat, dengan irama cepat ya, irama ke atas ke bawah. Kemudian ini yang jarang kita punya ini, jenis bunyi ini ya. Bunyi burung ini memang hampir sudah tidak ada lagi ya. Kecuali beberapa tahun lalu kami dari Pocoleok itu ada satu orang yang dapat ya meniru bunyi ya, tapi sebenarnya pada umumnya bunyi kuda, bunyi ayam ya. Nah, ini kemudian jenis burung ya Raja Wali pada umumnya waktu totoloke ya. Dia memang ini terutama waktu menghantar padi ya. Dia panjang, lamban di bawah, ya selendangnya lebar, ya warnanya bisa biru, hijau, ya dan kuning, ya biru, hijau dan kuning. Ya, tekukur ini terutama untuk kepala ini, ya ke bawah ke atas. Orang Manggarai katakan jurut itu, ya bisa ke depan, ke belakang, ya. Sedangkan kiong dia berkaitan dengan bunyi, gerakannya pendek, cepat, ya, ya. Ayam ini ya dia ini gerakan persembahan ya ke atas karena memang dia ini ya memang dia ini bagian persembahan ya. Nah, cik atau peti ini ya hampir sama dengan labeng lujang juga dia ini itu pendek, kecil ya, santai, ini cocok untuk gerakan anak-anak ya. Ya, lalu flora ya ini terutama untuk kita ini yang paling banyak memang ini padi ya. Mengisahkan misalnya kita waktu teater Randong Lingko itu mengisahkan ya padi yang tumbuh ya sampai dia dipanen ya. Nah, ini memang ya gerakan-gerakannya sesuai dengan ya tahap-tahap perkembangan padi. Yang ini memang saya berpikir ya misalnya gerakan menanam padi, lalu kemudian terutama gerakan padi tumbuh itu ya.
bagaimana padi tumbuh, ya, misalnya tangan yang terkatup awalnya, ya, lalu kemudian, ya, atau bahkan bagaimana benih padi itu keluar, ya. Saya berpikir tempo hari waktu ya di ya Valde tempo hari, ya, waktu di apa itu, saya berpikir itu sangat bagus juga kalau ya dia pernah berada dalam apa itu, ya, berada dalam kotak waktu itu, ya. Ya, saya pikir itu juga bisa ditransformasi menjadi bagaimana benih padi itu bertumbuh, ya. Lalu jagung, sayur-sayuran, kacang-kacangan, ya. Yang tidak kalah penting juga di enau, ya. Ya, enau ini juga untuk orang Manggarai karena dia adalah simbol berkat, air kehidupan, ya. Lalu kemudian tanaman budaya, ya, berkaitan dengan tanaman budaya ini misalnya teno, bela kaweng, ya, bela vaso, ini bisa dimodifikasi, ya. Kemudian bunga-bunga, ya. Misalnya kita lihat untuk ya flora dan fauna ini, ya mungkin kita, ya, sentral kita memang untuk flora ini pasti padi karena dia itu ibu dari kehidupan, ibu dari makanan, ya, induk dari makanan, dan kita tahu bahwa ya semua flora ini mereka yang menghidupkan kita. Karena itu orang Manggarai menyebutnya mosenai, ya. Oke, jenis-jenis saya sangka ini tidak perlu, tempat dan waktu saya sangka tidak perlu. Ini formasi ada lingkaran, garis lurus. Saya sangka ini ya diagonal, pakep, berpasangan, ada bujur sangkar, bisa campuran, satu arah, dua arah, dan beberapa arah. Ya, misalnya kalau untuk teater Randang Lingko yang mengisahkan pengerjaan kebun dari awal sampai akhir, dia ini memang mungkin bisa campuran dari berbagai formasi ini. Ya, oke, alasan menarik. Nah, ini beberapa refleksi akhir sebagai penutup, memang agak panjang nih, ya. Yang bergerak dalam hal apa saja adalah milik semua orang dan dilakukan dengan spontan dan bebas, ya. Jadi kalau kita katakan orientasi atau reorientasi adalah memberikan makna kultural terhadap gerakan spontan itu sehingga gerakan itu berdaya sosial, religius, dan kosmologis dan mempunyai bobot, ya. Jadi kita tahu bahwa ini memang interpretasi, ya, memberi bobot pada gerakan spontan. Jadi ada ya upaya sistematisasi dan pemaknaan. Jadi dua hal di sini adalah membuat sistematisasi atau struktur dan kemudian memberi makna terhadap struktur, sangat penting. Ya, gerakan ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, ini lebih konkret, ke utara, ke barat, ya, membungkuk, menoleh kiri kanan, ke bawah dan ke atas, hentakan kaki dengan berbagai irama dan ribuan gerakan lainnya, itu bukan hanya milik orang Manggarai, ya. Semua orang di dunia ini membuat hal yang sama. Yang berbeda adalah musik iramanya, sistematikanya, penjiwaannya, dan perohan, memberi roh pada gerakan itu. Itu tadi yang dua kata kunci menurut saya adalah bagaimana membuat sistem, ya, struktur, dan kemudian memberi makna. Sebuah gerakan tarian atau teater itu jelas sebuah hiburan, ya. Dia itu bersifat performatif, artinya membuat kita ikut bergerak. Dia sebuah ajaran, pendidikan, pedagogi, ya, bisa menjadi inspirasi, narasi, tapi bisa juga menjadi literasi. Ya, jelas ini pelestarian, tapi terutama menurut saya literasi. Ya. Lalu ketika ya kita sedang berkesenian dengan instrumen tubuh kita, ya kita sedang menulis sebuah teks kehidupan dengan memperhatikan konteks, ya, tulisan, ya, jejak sejarah kita, ya. Karena itu saya melihat di sini yang paling penting bagaimana gerakan menjadi sebuah, ya, kunci hermeneutik untuk kita sehingga kita juga ya bisa lebih lebih kreatif, ya, tidak kita berbicara tentang budaya Manggarai tapi ya juga terbuka. Jadi kita lihat di sini kalau gerakan tubuh, ya, entah di tarian atau teater, ya, itu dia menjadi kunci hermeneutik. Itu dalam arti apa? Ya, yang pertama sekali berarti ada sistematisasi, strukturisasi pengetahuan
yang bersifat baku, standar, ya, konvensional, kolektif, dan dinamis. Sehingga kita mempunyai sebuah parameter, persepsi, instrumen, dan indikator yang kurang lebih sama untuk apresiasi seni, ya, tentu dengan tingkat berbeda. Nah, misalnya orang Bali, ya, mereka sudah punya bukunya itu, ya, dengan pakaiannya masing-masing, dengan gerakannya masing-masing, dengan maknanya. Ya, saya berharap bahwa, ya, tentu berpusatkan pada, ya, tradisi kita, ya, tentang alam dan bagaimana gerakan-gerakan alam itu, kosmologis itu, ya, tentu saja memang hal ini pertama-tama kita, ya, ini menjadi pengetahuan bersama kita sehingga semacam menjadi sebuah konvensi, persetujuan bersama, ya. Dengan itu kita lihat yang kedua, gerakan tubuh adalah sebuah alfabetis, logis, etis, dan estetis. Artinya dia menjadi sebuah abjad, menjadi sebuah huruf bagi kita. Ya, formasi gerakan bisa menjadi sebuah logos, sabda, menjadi sebuah narasi yang bisa bermakna personal, kolektif, kosmologis, dan spiritual. Ya. Lalu yang ketiga, gerakan tubuh estetis bisa membentuk sebuah sistem dan struktur, pola terstruktur dalam menginterpretasi realitas alam dan tradisi budaya, sehingga kita memberi alternatif, memperkaya sekaligus memperkuat pemaknaan realitas hanya bersifat tekstual. Misalnya kita selalu sampai, ya, kami kebetulan dengan Pak Marcel berbicara tentang strukturalisme misalnya, ya, dalam memaknai wacana, ya, apa yang, ya, bagaimana realitas itu, ya, menjadi penanda, ditandai, ya, kata itu, ya, itu makna atas realitas. Tapi bagaimana, ya, tubuh kita dan seluruh gerakannya itu menjadi sebuah alfabetis baru, ya, ya, menjadi, ya, sistem dan struktur pola berpikir baru, ya. Nah, tentu dan di sini kita lihat bahwa semua di luar kita ini bergerak, ya, entah dia bergerak secara alamiah atau artifisial, dan manusialah yang menginterpretasi dan memberi makna secara baru dalam, ya, berbagai perspektifnya. Dan untuk kita, ya, tentu saja berdasarkan perspektif, ya, budaya tradisional kita, dan tentu saja dalam dialog dengan realitas-realitas lain yang kita, ya, yang kita hadapi, ya. Saya pikir dari saya mungkin sampai di sini saja, ya. Kurang dan lebihnya, ya, saya, ya, serahkan kepada kita semua, ya. Begitu saja dari saya tidak tahu, harap waktunya tidak melebar, ya.